sudah prediksi nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, peta kekuatan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kuda hitam Irak menjadi unggulan pertama. Simak informasi selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, media Vietnam menyorot kiprah timnas Indonesia seusai tampil meyakinkan ketika bersua dengan Brunei Darussalam dalam fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melaju ke fase kedua berkat kemenangan 12-0 dalam dua pertemuan melawan Brunei. Elkan Baggett dan kawan-kawan menang 6-0 pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 12 Oktober 2023. Kemudian Garuda kembali menang dengan skor serupa ketika bermain di markas Brunei pada Selasa kemarin. Timnas Indonesia kemudian melaju ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bersua dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Kiprah positif timnas Indonesia pun menuai sorotan dari berbagai pihak yang salah satunya dari media Vietnam Soha. Soha pun memuji skuad Sinteyong dalam pemberitaannya yang berjudul Kualifikasi Piala Dunia mengungkap lawan terakhir Vietnam di grup yang tak dapat diprediksi. Ya, timnas Indonesia dinilai bisa memperlihatkan performa meyakinkan berkat banyak talenta muda berkualitas plus racikan taktik mumpuni dari Sinteyong. Tim sepak bola Indonesia ini membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat pemain muda yang berkualitas. Demikian sorotan dari media Vietnam. Soha pun sudah memprediksi nasib timnas Indonesia di fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam itu menilai kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia tidak akan kesulitan menumbangkan Brunei. Ya, sesuai dengan ekspektasi, tim Indonesia melewati babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan cukup mudah. Pelatih Sinteyong dan timnya mengalahkan Brunei setelah dua pertandingan dengan total skor 12-0, kata Soha. Ya, Irak bakal menjadi lawan pertama timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian skuad Garuda bakal menghadapi Filipina sebelum bersua dengan Vietnam. Dan di informasi bola selanjutnya, singkirkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan bersaing di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku sudah mulai fokus mempersiapkan tim untuk lawan 3 tim tersebut. Ya, kami akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti, kata Sinteyong. Dan seperti halnya Sinteyong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga meminta timnas untuk menaruh respek dengan lawan di grup F. Kami respek dengan lawan yang sudah menanti di grup F. Namun Indonesia dalam kondisi siap tempur untuk melawan Irak, Vietnam, dan Filipina demi tiket ke putaran final kualifikasi, kata Erick. Erick pun menyebut setiap lawan di grup F adalah lawan yang tangguh. Namun ia optimistis Indonesia punya kualitas dan kapasitas untuk bersaing merebut tiket ke babak final kualifikasi. Indonesia itu respect dengan setiap lawan yang akan dihadapi, tetapi kami juga yakin dengan kualitas Indonesia yang siap untuk bertempur dengan lawan manapun, kata Erick Thohir. Indonesia memang ibarat kuda hitam karena punya ranking FIFA paling rendah di grup F. Ya, tim Merah Putih diprediksi baru naik 5 peringkat ke posisi 145 FIFA dari hasil 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam. Sementara itu Irak menjadi unggulan pertama karena berada di peringkat ke-70 FIFA. Saat undian, Irak juga berada di pot pertama bersama raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan juga Australia. Dan meski begitu, timnas Indonesia juga memang belum pernah menang lawan Irak dari 6 pertemuan. Sedangkan Vietnam yang menduduki peringkat 95 FIFA diundi dari pot kedua. Filipina di ranking 135 FIFA menjadi lawan paling ringan untuk dihadapi oleh timnas Indonesia. Indonesia sendiri belum pernah kalah dari 3 pertemuan terakhir dengan The Azkals. Dan pada Piala AFF 2022 lalu, tim besutan Sinteyong itu sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0. Dan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia akan berlangsung kandang tandang selama FIFA Matchday November 2023 sampai Juni 2024 nanti.
Dan di informasi bola yang terakhir, ya, Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada leg 2 yang berlangsung di Hasanal Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia unggul 3 gol lebih dulu. Pada babak pertama, gol tersebut dicetak oleh Hoki Carakat dan juga oleh Egy Maulana Fikri. Adapun babak kedua gol, Timnas Garuda mencetak 3 gol lagi ke gawang Brunei. Gol tersebut juga dihasilkan oleh Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan juga Ramadan Sananta. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Garuda pun melaju dengan kemenangan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Lantas apa saja faktor kunci kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei? Yang pertama, ketangguhan lini belakang. Ya, kesuksesan Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam tak bisa dipisahkan dari peran lini belakang. Pelatih Sinteyong memasang duet Rizky Ridho dan Fahrudin Arianto. Keduanya disiplin dalam mematahkan peluang-peluang dari Brunei. Adapun Sandy Wells dan Shani Patinama membantu serangan di sisi sayap pertahanan. Namun keduanya juga memiliki gerak cepat saat transisi bertahan. Jadi keempat pemain belakang itu cukup sukses membuat Brunei frustasi. Yang kedua, alur serangkaian kreatif. Ya, Timnas Indonesia tampil agresif sepanjang pertandingan. Sadil Ramdhani juga patut diacungi jempol karena memberikan 2 assist krusial yang berubah gol. Selain itu, Egy Maulana Fikri juga konsisten dalam membantu serangan. Egy memberikan umpan-umpan panjang ke area kotak penalti lawan. Adapun peran Witan juga layak diperhitungkan dengan kreativitas yang dimiliki. Witan menjadi penyeimbang di lini tengah Timnas Indonesia dan juga turut menyumbang 1 assist. Ya, Timnas Indonesia punya serangan yang tajam saat melawan Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak pertama, Hoki Caraka dan Egy Maulana Fikri yang jadi tumpuan. Pergerakan keduanya dibantu oleh Egy Maulana Fikri yang ada di sayap kanan. Adapun Witan Sulaiman memberikan dukungan dari sisi sayap kiri. Pada babak kedua, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta menambah gol Timnas Indonesia. Seluruh skema gol terjadi lewat permainan terbuka.